إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله jamaah sidang salat jemaah yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, telah diterangkan oleh para ulama ahli hadis dan seluruh ulama dan para ulama al-fuqaha yang ahli fiqh. Mereka menerangkan bahwa Nabi SAW selama tinggal 9 tahun di negeri Madinah, beliau hanya pernah melakukan haji sebanyak 1 kali, yang disebut oleh para ulama Islam dengan Hajjatul Wada'. Di dalam haji wada' tersebut, Nabi SAW pernah menyampaikan 3 khutbahnya di hadapan ribuan manusia, di mana beliau berada di tengah-tengah manusia yang telah mengelilingi beliau, yang jumlah mereka sejauh mata memandang, dipenuhi oleh manusia di arah kanan beliau, kiri beliau, depan dan belakang beliau. Khutbah yang pertama kali beliau sampaikan pada hari Arafah, hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan khutbah yang kedua Nabi SAW menyampaikan pada Yaumun Nahr, hari penyembelihan, yaitu hari ke-10 Dzulhijjah, hari Idul Adha. Beliau berada di Mina. Sedangkan pada khutbah yang ketiga, beliau menyampaikannya juga tetap di Mina, tetapi pada pertengahan hari-hari tasyrik. Kita tahu bahwa hari-hari tasyrik itu berakhir dengan masuknya tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Maka khatib pada hari yang berbahagia ini, di hadapan para jamaah yang saya cintai dan hormati, di mimbar yang mulia ini, di masjid yang agung ini, dan di waktu yang singkat ini akan menyampaikan beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang telah menerangkan dan menceritakan serta meriwayatkan kepada kita isi khutbah Nabi SAW di musim haji tersebut. Saya akan mengambil dari Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, dari Sunan At-Tirmidzi dan dari Sunan Abu Daud serta dari Musnad Imam Ahmad. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda: Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ardh. As-sanatu 12 shahra منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. ألا أي يوم هذا؟ ألا أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلدة؟ قلنا
بلى. قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya pada hari Nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya putaran masa ini sebagaimana bentuknya Allah ciptakan di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun ada 12 bulan, dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang agung, 4 bulan yang Allah haramkan peperangan di dalamnya. 4 bulan yang memiliki hukum yang khusus dari bulan-bulan yang lain. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan yang keempat adalah bulan Rajab yang berada di antara Jumadil Tsani dengan Sya'ban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian itu haram terhadap kaum muslimin yang lainnya. Tidak boleh ditumpahkan setetes darah pun, tidak boleh diambil secuil harta pun, dan tidak boleh direndahkan kehormatan seorang muslim sedikit pun, sebagaimana keharaman hari ini, bulan Dzulhijjah, dan di negeri ini, yaitu negeri Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah mengatur alam semesta ini. Semua kalian akan diminta pertanggungjawaban akan seluruh perbuatan yang pernah kalian lakukan di masa kalian di dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan mengangkat jari telunjuknya ke arah langit sambil sembari berkata, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, persaksikanlah bahwa aku telah menyampaikan, telah menunaikan, dan telah menasihati. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Sulaiman ibn Amr ibn al-Ahwas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah tersebut menyatakan, ala la yajni janun illa ala nafsihi wa ala yajni janun illa ala waladihi wa la mauludun ala waladihi ala wa inna syaitana qad aysa min an ya'buda fi baladikum hadha walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtaqiruna bihi min a'malikum fasayarda bihi. Nabi menyatakan, sesungguhnya tidak boleh dari mulai hari ini seorang pun menzalimi kecuali dirinya sendiri. Tidak boleh seorang ayah menzalimi anak kandungnya. Tidak boleh seorang anak menyakiti dan menzalimi seorang ayah. Dan pada hari ini aku sampaikan kepada kalian, sesungguhnya syaitan dia telah putus asa untuk menjadikan Mekah ini tempat sumbernya kesyirikan. Terjadinya kesyirikan yang terus menerus. Akan tetapi tetap akan ada di negeri Mekah ini kalian, pada diri kalian, ketaatan terhadap syaitan yang bentuknya tahtaqiruna bihi min a'malikum. Kalian meremehkan, kalian merendahkan, kalian menganggap ringan dosa-dosa yang masih di bawah kesyirikan. Maka syaitan sangat bahagia, maka syaitan sangat senang tatkala kalian merendahkan, meremehkan, dan mengecilkan yang namanya dosa di bawah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi juga menyatakan di dalam khutbah tersebut, pada hari ke-10 tersebut di Mina, Nabi menyatakan, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, kepada Rabb kalian, salatlah 5 waktu
waktu kalian, tunaikanlah puasa di bulan kalian, dan keluarkanlah zakat-zakat kalian, serta taatilah para penguasa dan pemimpin kalian, maka niscaya kalian akan masuk surga. Inilah 3 hadis yang telah kita dengar, yang menceritakan dan menyampaikan kepada kita isi khutbah Nabi SAW pada musim haji, pada hari Nahar, hari ke-10 hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Apabila kita mencermatinya dan memahaminya, maka di dalam khutbah tersebut Nabi SAW menitik beratkan beberapa perkara. Yang pertama adalah perkara darah, harta, dan kehormatan seorang muslim. Nabi SAW mengulang-ulang tentang kemuliaan, keharaman, dan kedudukan harta, darah, dan kehormatan seorang muslim pada 3 khutbah secara berulang-ulang di musim haji. Pada hari Arafah, pada hari ke-10 Dzulhijjah di Mina, dan para pertengahan hari-hari tasyrik, Nabi menyatakan dan mengulang-ulangi perkara darah, masalah harta, dan kehormatan seorang muslim. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min safaki dami muslim. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada tumpahnya setetes darah seorang muslim. Dosa meneteskan darah seorang muslim itu lebih besar daripada dosa menghancurkan seluruh dunia ini kalau itu dimampuni. Suatu hari Nabi SAW ketika berada dan mencium Ka'bah, Nabi menyatakan, ma'a'zamaki wa ma'a'zama hurmataki, wahai Ka'bah, betapa mulianya engkau, betapa agungnya engkau, wahai Ka'bah. Fawalladhi nafsi biyadihi la hurmatu muslim ashaddu 'inda Allah min minki, wahai Ka'bah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kehormatan seorang muslim itu lebih besar, lebih tinggi di sisi Allah daripada kamu, wahai Ka'bah. Subhanallah. Bagaimana kiranya kalau kaum muslimin mendengar ada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, ada orang yang ingin memanfaatkan rel politik untuk merusakkan Ka'bah. Pasti manusia akan marah. Seluruh kaum muslimin di dalam pada seluruh penjuru dunia, dia akan murka dan akan melaknatnya. Tetapi jarang di antara kaum muslimin yang marah dan murka kepada orang-orang yang ingin memanfaatkan rel politik untuk menumpahkan darah-darah kaum muslimin, untuk mencemoohi dan merendahkan kehormatan kaum muslimin, dan untuk mengambil harta-harta kaum muslimin dengan tuduhan wahabi, tuduhan aliran sesat yang tidak ada bukti dan tidak ada kenyataannya, dan tidak ada standar yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, atadruna mal muflis, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang merugi yang sesungguhnya? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu indana man la dirham lahu wa la dinar. Wahai Rasulullah, orang yang merugi menurut pandangan kami adalah orang yang miskin, orang yang tidak memiliki dinar dan tidak memiliki dirham. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-muflis man jaa yawm al-qiyamati bihasanatin amsal al-jibal wa qad safaka dama hada wa shatama hada wa akhadha mala hada فأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات فإن فنيت من حسناتي من قبل أن يقضى من حقوقهم أخذت من سيئاتي فطرحت عليه فصحب على وجهه في نار جهنم. Nabi menyatakan orang yang merugi yang sesungguhnya adalah orang yang di hari kiamat dia datang membawa kebaikan pahala ibadah sebesar gunung, ibadah salat luar biasa, ibadah puasa juga luar biasa, ibadah zakat, sedekah dan yang lain-lainnya, dia membawa yang sebesar gunung, tetapi dia pernah menumpahkan darah seorang muslim, dia pernah mengambil harta seorang muslim, dan dia pernah mencaci maki seorang muslim. Maka muslim ini mengambil pahala dia, yang ini mengambil pahala dia, dan yang ini mengambil pahala dia. Tatkala pahala ibadah dia telah habis, sedangkan hak mereka belum Allah berikan dari kezaliman dia, maka dosa-dosa orang-orang yang telah dia zalimi diambil oleh Allah, kemudian diletakkan kepada dia, kemudian dia diseret dalam keadaan wajahnya ke bumi,
ke dalam api neraka Jahannam. Subhanallah. Ini balasan Allah kepada orang-orang yang ingin bermain-main dengan darah. Ini siksaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan real politik, tujuannya dari perkara-perkara dunia yang mengorbankan darah, kehormatan dan harta seorang muslim. Dia diseret dia ke dalam api neraka dalam keadaan wajahnya ke bumi, dan seluruh dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi, harta mereka, kehormatan mereka dan darah mereka, Allah berikan kepada dia, kepada mereka, dan seluruh dosa-dosa mereka Allah pikulkan kepada dia. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Laisal muslim ta'anan wala la'anan." Muslim itu cirinya itu dia tidak suka mencaci maki dan tidak suka melaknat. Itu seorang muslim. Seorang muslim hatinya bersih, hatinya itu manis karena iman di dalamnya, maka tidaklah yang keluar dari mulutnya kecuali sesuatu yang haram dan manis. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menerangkan tentang persaudaraan kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man ibn Bashir. Nabi SAW menyatakan, taral mu'minin fi tawadin wa tarahumin wa ta'atufin kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bil humi was sahar. Kata Nabi, engkau melihat kaum mukminin di dalam cinta mencintai, di dalam kasih mengasihi dan saling menyayangi, itu seperti satu tubuh yang namanya tubuh. Apabila salah satu dari anggota tubuh sakit, maka seluruhnya ikut bergadang dan ikut demam. Gigi yang sakit, seluruh badan tidak bisa tidur. Kaki yang bermasalah, kepala ikut pusing. Itulah mereka kaum muslimin. Mereka saling cinta mencintai, mereka saling kasih mengasihi, selama itu berada di bawah undang-undang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena tidak ada yang lebih mulia dan lebih bertakwa, dan tidak ada satupun di antara kita yang sudah terjamin masuk surga. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai segenap manusia, kami telah menciptakan kalian dari wanita dan laki, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian, ada orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nabi Allah tidak menyatakan orang Aceh yang paling mulia, orang Banda Aceh yang lebih mulia, orang Pidi yang lebih mulia, orang Labuh yang lebih mulia, orang Jawa yang lebih mulia, orang Arab yang lebih mulia, apakah orang Eropa. Allah hanya menyatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Selama dia muslim, selama dia saudara kita seiman, apapun kulitnya, dari manapun dia, tidak boleh kita tumpahkan darahnya, tidak boleh kita rendahkan kehormatannya, dan tidak boleh kita mencaci maki. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, fa in kana kadzalik wa illa har alaihi." Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya muslim, wahai kafir, kalau benar, kalau tidak, maka ucapan hukuman kafir itu kembali kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Ini pula balasan kepada orang-orang yang menuduh saudaranya aliran sesat. Ini Wahabi, itu Wahabi. Masyarakat tidak tahu apa itu Wahabi, apa bentuk kesesatan mereka, di mana mereka tempatnya, apa buktinya, dan apa dari prinsip-prinsip agama ini yang telah mereka selisih. Karena semua kaum muslimin tunduk di bawah undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya salah, itulah yang salah. Tidak mungkin kita katakan ketika ditanya 2 tambah 2, kita jawab selain 4. Tidak akan mungkin. Kebenaran hanya 1. 2 tambah 2 hanya 4. Tidak bisa dipolitisi kemudian dikatakan sekian. Maka demikian pula agama ini. Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih, kalau kalian berpecah belah, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah ke hadis Nabi. Kalau kalian itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, akan selesai
selesai perpecahan, akan selesai perselisihan. Tatkala sumbernya satu, maka kaum muslimin akan bersatu. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di jalan Allah dan jangan berpecah belah. Orang-orang kafir dari masa Nabi dan sampai hari kiamat, mereka iri, mereka dengki melihat kaum muslimin bisa bersatu. Melihat kaum muslimin ketika sholat mereka rapat, tanpa adanya seorang raja, tanpa adanya komando, mereka bisa rapat, mereka saling memberi sedekah, saling menyayangi dan saling membantu. Mereka tidak mau melihat ini, sehingga mereka ciptakan berbagai propaganda agar kaum muslimin itu berpecah belah, agar kaum muslimin itu saling bantai-membantai, agar kaum muslimin saling menumpahkan darah, saling merendahkan. Maka Nabi bersabda dan memperingatkan masalah darah, harta dan kehormatan di khutbah paling besar hari Arafah 10 Dzulhijjah dan pertengahan hari-hari tasyrik. Nabi mengingatkan masalah harta, masalah darah dan masalah kehormatan seorang muslim. Maka pada mimbar yang mulia ini saya ingatkan agar kaum muslimin secara khusus di Sarang Mekah yang mulia itu, agar kita tidak mudah terpengaruh dengan ajakan dan bisikan yang menyebabkan akan tumpahnya darah, hancurnya perdamaian, hilangnya ketentraman dan hilangnya keamanan hanya dikarenakan isu aliran sesat, isu Wahabi ini dan itu, tanpa ada bukti, tanpa diketahui Al-Quran ayat manakah yang telah mereka selisihi, hadis manakah yang telah mereka palsukan dan seterusnya. Karena masalah darah, harta dan masalah kehormatan bukan perkara kecil, perkara yang sangat besar yang balasannya diseret ke dalam api neraka dalam keadaan wajahnya mengenai bumi. Ini yang pertama kali Nabi ingatkan di dalam khutbah ini. Yang kedua, Nabi mengingatkan kita bahwa kita akan bertemu dengan Rabb kita dan akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini, baik ketika kita bersendirian maupun di halayak ramai, semuanya akan perhitungkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi mengingatkan di dalam khutbah hari ke-10 Dzulhijjah tersebut tentang takwa, salat 5 waktu, masalah zakat dan masalah ketaatan kepada para penguasa dan para pemimpin. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan isma' wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengar dan taat pemimpin walaupun dia memukulmu dan mengambil hartamu. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan akan ada di akhir zaman nanti umara qulubuhum qulubu syayatin fi jusnanil ins. Akan ada pemimpin-pemimpin hati-hati mereka adalah hati syaitan tetapi berbentuk manusia. Maka para sahabat menyatakan kalau demikian kami angkat pedang kami wahai Rasulullah. Nabi menyatakan tidak boleh selama mereka masih salat, tidak boleh kehormatan mereka direndahkan, harta mereka diambil dan tidak boleh ditumpahkan darah mereka. Dan orang-orang kafir mereka tahu kalau penguasa itu sudah tidak ada kewibawaannya, sudah tidak ada nilainya di mata masyarakat, maka begitu mudah bagi orang-orang kafir untuk mencabik-cabik kaum muslimin, untuk memecah belahkan kaum muslimin dan untuk menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Aku liqauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.